awal mulanya dari awal jadi sekarang kepikiran ya. ikut debat nih sampai sekarang berawal dari apa gitu? Ya tadi sih menurut aku pertama pas aku SMA itu ngelihat ekskulnya cukup kompetitif gitu ya, jadi aku tertarik buat ikut. Nah, ekskul di SMA tuh namanya KDBI, Klub Debat Bahasa Indonesia. Kebetulan aku SMA-nya di SMA 1 Martapura. Nah, kebetulan waktu itu juga ditawarin lah ikut nih kemarin, kebetulan senior aku di Klub Debat itu juga di forum anak, jadi kayak aku kenal nih senior-seniornya juga dan mereka keren-keren banget, makanya aku terinspirasi gitu. Dengan ada Kak Marisa gitu ya, Kak Nasya. Nah, barulah aku join debat itu gitu. Tapi namanya SMA gitu ya, masih cukup terbatas. Nah, menurut aku yang membedakan debat aku dulu dengan debat yang sekarang adalah akses terhadap informasi itu masih terbatas saat itu. Ketika SMA gitu ya? Waktu itu kan belum familiar yang nge-Zoom ya kan? Iya. Kecuali waktu pandemi. Iya, pas COVID. Tapi sebelum pandemi itu masih terbatas gitu loh untuk belajarnya. Makanya debat aku itu di situ-situ aja, maksudnya di Kalsel aja lingkupnya, bukan yang sampai ke nasional. Baru di tingkat kuliah, aku tuh baru belajar kayak, ternyata banyak loh lomba debat nasional itu via Zoom. Kemudian banyak loh juga kayak kita bisa sparring tuh sama orang lewat Zoom, kayak tidak terbatas cuma di Kalsel aja, tapi kita bisa sama siapa aja gitu via Zoom. Lebih luas. Jadi, ya. aksesibilitasnya itu jauh lebih ada waktu aku kuliah. Dan kebetulan turning point kenapa aku lanjut di kuliah waktu semester 1 atau semester 2 gitu, aku lupa. Waktu itu ada seleksi KDMI ULM. KDMI itu kompetisi debat mahasiswa Indonesia kan. Nah, jadi aku kebetulan best speaker ketiga di tingkat univ. Jadi kemarin itu diambillah 3 delegasi gitu buat persiapan ke nasional. Dan alhamdulillahnya walaupun aku nggak jadi debater, tapi aku waktu itu jadi N1. Nah, ada namanya juri institusi. Jadi nggak cuma juri itu yang diundang buat ngejuri yang memang ahli gitu ya, tapi semua univ tuh juga punya perwakilan. Supaya apa? Supaya nantinya ketika misalnya juri institusi ini dapat akreditasi gitu ya, memenuhi syarat gitu ya, itu bisa mereka ngejuri di daerah yang tujuannya itu buat proliferasi debat namanya, supaya menjaga kualitas debat di seluruh daerah itu kalau bisa tuh sama gitu, karena sudah terstandarisasi jurinya. Pun menurut aku ini unik ya, fun fact di debat itu, juri itu bisa dinilai loh sama peserta. Jadi biasanya kan kita lomba itu cuman kayak juri aja yang menilai juri gitu mutlak, ya. gitu ya. Keputusan juri itu bersifat mutlak. Tapi kalau di debat kayak KDMI, LDBI itu peserta bisa ngasih nilai jurinya berdasarkan apa? Nanti ketika kita selesai debat gitu ya, juri itu akan menjelaskan hasilnya. Urutan pemenangnya tuh misalnya kan ada 4 nih. Urutan 1 siapa, urutan 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa. Nah, kenapa misalnya urutan 4 nih nggak bisa lebih dari urutan 3? Kenapa urutan 4 nggak bisa lebih dari urutan 2? Jadi kayak semua tuh dijelasin. Semuanya didebatkan gitu ya. Dijelasin sih kenapa jadi juri itu ngasih kemenangan ke satu tim, kenapa nggak ngasih kemenangan itu ke tim yang lain. Jadi jelas kan, kayak kita tuh ibarat kata dalam hubungan kayak dapet closure yang jelas, penjelasan. Nah, dari penjelasan itulah yang debater nilai gitu. Oh, ini kira-kira penjelasannya holistik nggak ya, penjelasannya adil nggak ya gitu. Nah, ada skornya. Pun kalau misalnya skornya udah memenuhi, nah juri itu biasanya dapat akreditasi namanya gitu. Jadi nggak ada tuh namanya kayak juri itu sewenang-wenang atau juri itu kayak seenaknya mentang-mentang dia udah ahli dan lain sebagainya. Makanya di debat itu, kalau debat parlemen ya, juri itu kebanyakan juga nggak yang semua punya gelar gitu atau apa, bahkan mahasiswa pun juga bisa, yang penting mereka punya akreditasi gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.